Saya mau beralih ke Profesor Valina Singkas selaku Guru Besar Politik UI. Bu, tadi kita dengarkan bersama ya Bu catatannya ini soal partisipasi kader PAN sendiri meningkat. Tadi juga sudah disampaikan juga sama Bang Sugeng. Putusan MK soal threshold juga menggairahkan gitu ya partai politik. Tadi ada soal netralitas TNI Polri, kemudian juga efektivitas anggaran. Tadi Bang Zazilul juga udah menanggapi, sudah menyampaikan juga. Nah, kalau Ibu sendiri, pandangan Ibu sebagai guru besar politik ini, apakah pilkada sekarang memang lebih baikkah dengan catatan yang disampaikan tadi atau bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Saya kira saya sependapat dengan Ibu Bapak sekalian bahwa ini adalah pilkada serentak yang terbesar dalam sejarah saya kira. Pertama kali serentak seluruh Indonesia memilih 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kita sudah pernah pilkada serentak tapi bergelombang gitu ya. Jadi nggak seluruh Indonesia sekaligus seperti sekarang ini. Ini saya kira juga mungkin terbesar di dunia ini saya kira. Ya, dengan 204 juta pemilih. Ya, dan yang saya apresiasi itu adalah hari ini pungut hitung itu berjalan secara tertib, aman, damai. Gitu. Tidak ada yang namanya keributan, tidak ada yang namanya kekerasan. Ini sesuatu yang luar biasa saya kira ya buat bangsa kita, bahwa pemilih kita itu rupanya mereka ini selain sudah terbiasa dengan pemilu, pilkada dari waktu ke waktu, saya kira mereka juga adalah masyarakat yang patuh pada peraturan, patuh pada konstitusi dan punya tanggung jawab untuk harus datang ke TPS ya. Saya lihat tadi pagi itu di sekitar rumah saya ibu-ibu itu ya pagi-pagi itu ya jalan kaki kan, pakai baju bagus ya dan happy mereka. Antusiasnya luar pergi biasa TPS ya. Antusias, antri dengan tertib ya, duduk rapi, dipanggil satu persatu. Saya kira ini luar biasa ya pemilih kita ini. Jadi sebetulnya saya setuju tadi dari Bapak Nasdem tadi ya. Sebetulnya masyarakat kita itu sudah siap berdemokrasi. Karena mereka itu memang saya kira kultur kita ya. Itu patuh ya, mereka itu ya patuh dan loyal begitu. Jadi tetap saja mereka datang ke TPS tiap pemilu, tiap pilkada. Meskipun setelah pemilu yang terpilih kurang memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat. Tapi mereka tetap saja datang ke TPS. Jadi saya kira benar pemilihnya sudah oke, tinggal elitnya, pemimpinnya ini bagaimana pasca pemilu, pasca pilkada supaya mereka itu benar-benar memperhatikan harapan dan aspirasi dari masyarakat. Nah saya kira yang kedua, saya kira juga kita sudah ratusan kali, ribuan kali pilkada ya sejak 2005 itu pasca Undang-Undang Nomor 32 mengenai pemerintahan daerah yang mengatur kita itu pemilihan kepala daerah secara langsung, dan sudah ada evaluasi sebetulnya waktu itu pada 10 tahun evaluasi pelaksanaan pilkada itu pada masa pemerintahan SBY waktu itu. Ya kan Pak Andi Malarangeng ingat ya, itu ramai sekali kan waktu itu di DPR. Dan pemerintah itu yang surprise sudah justru RUU-nya datang dari pemerintah untuk mengevaluasi pilkada selama 10 tahun, dan pemerintah waktu itu mengajukan usulan untuk kembali kepada sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Karena mereka melihat berbagai kelemahan ya, dampak negatif yang ditimbulkan dari pilkada langsung, misalnya high cost politics tadi itu ya. Politik transaksional, sewa perahu itu bikin mahal semuanya itu ya. Kemudian dinasti politik begitu ya. Belakangan menguatnya calon tunggal begitu ya. Terakhir 25 pasangan calon tunggal. Waktu pilkada serentak yang lalu, sekarang ada 44. Tapi terbantu oleh putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Sehingga dari 44 jadi 38 gitu ya. Kan artinya kan memang persyaratan untuk menjadi pasangan calon di dalam pilkada itu yang kemarin itu 20% perolehan kursi di DPRD dan atau 20% perolehan suara di daerah tersebut, itu memang menurut kami itu memang sangat memberatkan begitu. Jadi saya kira bagus sekali putusan MK kemarin sehingga membuka peluang lebih besar lagi bagi
calon-calon terbaik yang akan dipromosikan oleh partai-partai politik gitu. Jadi saya kira saya setuju dengan Ibu Bapak sekalian tadi yang mengusulkan perlunya perbaikan aspek regulasi terkait penyelenggaraannya ya, terkait penyelenggaranya, terkait pesertanya dan terkait pemilihnya gitu ya. Meskipun pemilih kita itu tadi itu sudah antusias dan rajin datang ke TPS ya, itu terlepas dari apakah suara mereka itu memang berkualitas ataukah tidak begitu. Apakah mereka memilih karena rational choice misalnya, ataukah lebih yang kepada emotional attachment misalnya, faktor-faktor yang bisa sosiologis, psikologis, itu kan jadi PR kita bersama begitu. Karena kan memang secara sosial ekonomi dan sosial pendidikan, pemilih kita itu kan memang ini hasil survei LSI ya saya kira ya beberapa tahun yang lalu. Kalau melihat dari latar belakang pendidikan dari pemilih kita yang pemilu kemarin 204 juta, sekarang berarti berkurang ya karena pemilih luar negeri kan dikurangi 203 juta sekian untuk yang pilkada sekarang. Itu memang 65% dikatakan hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Jadi memang ini persoalan besar buat bangsa kita. Pada satu sisi kita mengadopsi pemilu, sistem pemilu terbuka ya untuk legislatifnya proporsional daftar calon terbuka, untuk pilkadanya langsung, pilpresnya juga langsung, ini hasil dari amandemen konstitusi kita. Tapi pada pihak lain pemilih kita itu masih seperti itu begitu. Jadi ini PR bagi kita bersama, terutama partai-partai politik untuk mengedukasi voters kita itu supaya mereka bagus modal sosial, mereka patuh, rajin datang ke TPS, tapi mereka mesti kita didik supaya memilih secara bijak dan berkualitas. Gitu. Namun pada pihak lain kita juga masih mendorong partai-partai politik untuk memperbaiki sistem demokrasi internal partai sehingga yang leader centric itu lebih senternya kepada ketua umum DPP untuk memutuskan calon-calon. Saya kira perlu disentralisasi ke depannya begitu sehingga DPC itu diberikan kewenangan lebih besar untuk mencalonkan kader-kader terbaik dari setiap daerahnya masing-masing. Saya kira juga mengenai dinasti politik itu juga perlu dibuat regulasinya begitu ya. Dulu sudah diajukan sebetulnya RUU Pilkada itu revisi oleh pemerintah, tapi kan kemudian dianulir oleh putusan MK waktu itu. Jadi sayang sekali sebetulnya ya kalau 10 tahun yang lalu itu sudah diatur, saya kira mungkin perkembangannya nggak seperti sekarang. Misalnya menguatnya calon tunggal, saya kira itu mesti diatur Bapak sekalian dalam revisi undang-undang pemilu nanti, bahwa minimal harus ada 2 calon wajib gitu. Karena kalau kompetisi hanya 1 calon, apakah itu namanya kompetisi? Meskipun juga Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang membolehkan pasangan calon tunggal itu. Tapi kita mesti melihat konteks Indonesianya itu seperti apa, budaya politiknya bagaimana. Kemudian sosial ekonomi masyarakatnya seperti apa dan seterusnya. Jadi konteks Indonesia itu saya kira perlu menjadi pertimbangan begitu bahwa di revisi undang-undang pilkada nanti itu perlu untuk diatur mengenai sekurang-kurangnya itu harus ada 2 pasangan calon sehingga partai-partai itu mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya begitu untuk maju di pilkada. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik. Itu dia catatan-catatan dari Prof. Alina. Masih ada Mbak Feni Rose yang belum berbicara. Ditahan dulu Mbak Feni Rose karena usai jeda kita masih akan meneropong calon kepala daerah dari kalangan selebriti. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami.